kita sudah belajar tentang seven times, dan seven times itu adalah penghakiman atau punishment. Punishment itu bahasa Indonesianya ganjaran ya, ganjaran, penghakiman akibat pelanggaran. Dan perintah Tuhan kita sudah lihat dengan jelas di Imamat 25, yang mana Tuhan membuat perjanjian kepada umat Israel yang baru keluar dari Mesir untuk mengistirahatkan tanahnya yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub dan keturunannya, untuk mengistirahatkan tanahnya setiap tahun ke-7. Dan ini berlaku di saat mereka masuk ke tanah perjanjian itu sesuai dengan Imamat 25, 1 dan 2 dan seterusnya kan. Dan jikalau mereka menurut, mereka akan bisa tinggal di tanah itu. Dan buah hasil panen, hasil kerja mereka akan berhasil dan akan berlipat ganda, karena Tuhan akan tetap memberkati mereka karena mereka selalu mau menurut dan mengikuti setiap firman Tuhan. Khususnya perjanjian yang diadakan di Bukit Sinai. Tapi kalau mereka melanggar, jikalau mereka melanggar, mereka nggak bisa menerima berkat hasil pelanggaran, karena berkat itu hanya berlaku bagi orang yang menurut. Hanya berlaku bagi orang yang menurut. Sehingga kalau mereka nggak menurut, mereka akan mendapatkan dia punya punishment. Jadi mereka akan dapat ganjaran, dan ganjarannya namanya 7 masa, 7 kali, atau bahasa Inggrisnya 7 times kan. Kalau kamu nggak mengikuti perintah Tuhan, yang adalah perjanjian yang kamu sudah bilang kamu akan lakukan, kamu akan dapat ganjaran, yaitu 7 times. Dan 7 times itu, 7 masa itu dibilang 4 kali di Imamat 26. Dan kita lihat bahwa apa yang terjadi ialah mereka akan disingkirkan dari tanah mereka, karena selama mereka di tanah mereka, mereka tidak mengistirahatkan tanahnya. Sehingga untuk tanahnya beristirahat, mereka nggak boleh berada di dalam tanah di mana mereka tidak mengistirahatkannya. Jadi sangat masuk akal lah untuk menggeser mereka dari tanah mereka, karena selama mereka berada di tanah mereka, tanahnya tidak diistirahatkan oleh mereka. Dan kalau mereka digeser dari tanah mereka, otomatis tanahnya akan istirahat, dan otomatis mereka pun akan istirahat dari mengerjakan tanahnya di tempat pembuangan mereka. Jadi itu dia punya ganjaran. Dan waktu kita lihat ganjarannya, kita ke 2 Tawari 36. Di 2 Tawari 36 dikatakan bahwa mereka digeser ke Babylon. Dan dibilang mereka digesernya untuk selama 70 tahun. Selama 70 tahun lah mereka disingkirkan dari mereka punya tanah untuk berada di luar daripada tanah di mana mereka dijanjikan tanah itu kepada Abraham, Ishak, Yakub. Tetapi karena mereka tidak menurut akan perjanjian yang mereka sudah sepakati di Bukit Sinai, mereka harus terima ganjarannya. Dan dari mana kita tahu bahwa di Babylon itu adalah ganjaran daripada pelanggaran perjanjian di Imamat 25. Dari mana kita tahu itu? Kan? Jawabannya ialah karena waktu kita lihat di 2 Tawari 36 dibilang mereka di situ selama 70 tahun, dan selama mereka di situ 70 tahun, tanahnya beristirahat hari Sabatnya. Dan kita bisa connect kembali itu di Imamat 26 ayat 35, dikatakan bahwa kalau kamu tidak mengistirahatkan tanahnya, kan, kamu akan dibuang ke tanah orang kafir, sehingga tanahnya akan beristirahat hari Sabatnya. Dan di 2 Tawari dikatakan waktu mereka dibuang, tanahnya sekarang bisa beristirahat untuk 70 tahun. Karena selama kamu berada di dalam tanah itu, tanahnya tidak istirahat. Artinya 7 times itu adalah ganjaran di mana mereka digeser dari tanah mereka selama jangka waktu mereka tidak mengistirahatkan tanahnya. Dan
jangka waktu yang mereka langgar adalah 70 tahun, dan jangka waktu untuk menghasilkan 70 tahunnya adalah 70 kali 7. Karena 7 tahun itu kita temukan di dalam tahun ke-7 itu kita temukan dalam jangka waktu 7 tahun. Artinya selama 490 tahun lamanya mereka nggak mengistirahatkan tanahnya 70 tahun. Di dalam jangka waktu 490 tahun, sehingga mereka hutang 70 tahun. Sehingga mereka dibuang 70 tahun untuk membayar kembali hutang 70 tahunnya yang dihasilkan dalam jangka waktu 490 tahun. Oke? Dan oleh sebab itu, kita lihat di buku Daniel, waktu kita lihat di buku Daniel, di Daniel 9, dan di Daniel 9 itu, Daniel berada di zamannya Belsasar. Kita tahu Belsasar adalah raja terakhir Babylon. Dan disinilah mereka dibuang. Dan di Daniel 1 ayat 1 dibilang bahwa mereka mulai dibuangnya di zamannya Raja Yehuda yang namanya Jehoiakim. Kan? Raja Jehoiakim, dan Nebukadnezar lah. Dia punya opa ya. Dia punya opa daripada Belsasar itu yang datang mengepung dan membawa mereka ke Babylon. Dan sekarang Daniel sudah berada di Babylon, dan sekarang dia sedang berada di zamannya Belsasar, cucu daripada Nebukadnezar. Dan kita lihat di situ di ayat 2, dia buka buku Yeremia. Dia buka buku Yeremia. Dan waktu dia buka buku Yeremia, dia mau konfirmasi tentang jangka waktu yang sudah dinubuatkan oleh Yeremia, di mana mereka akan berada di Babylon, lamanya 70 tahun. Pertanyaannya, kenapa dia mau konfirmasi kalau tulisan Yeremia sudah sangat jelas bahwa mereka akan berada di sana selama 70 tahun. Yang membuat dia mau konfirmasi ialah karena di Daniel 9 ayat 2 itu, waktu dia buka buku Yeremia, ada sesuatu yang terjadi sebelum peristiwa itu yang membuat dia mau konfirmasi apakah benar 70 tahunnya. Dan kalau itu terjadinya di Daniel 9, artinya yang membuat dia mau konfirmasi harus terjadinya sebelum Daniel 9. Dan kita sudah tahu bahwa hal itu terjadinya di Daniel 8. Dan karena dia mau cari tahu, yang dia pengen konfirmasi adalah jangka waktu 70 tahun, artinya jangka waktu 70 tahun itu tentu saja menjadi tanda tanya karena ada jangka waktu yang lain yang seakan-akan menganjurkan bahwa mereka di situ bukan 70 tahun lamanya. Dan itu harus terjadi sebelum dia buka buku Yeremia di Daniel 9. Artinya kita akan ke Daniel 8 untuk melihat di mana di Daniel 8 ada jangka waktu yang seakan-akan menganjurkan bahwa mereka akan di Babylon. Enggak, persis 70 tahun, bisa lebih singkat, bisa lebih lama. Sehingga Daniel di Daniel 9, dia mau cari tahu apakah memang 70 tahun, sebagaimana yang sudah dinubuatkan oleh Yeremia, atau apakah jangka waktu ini beda berdasarkan yang saya lihat di Daniel 8. Dan kita tahu kalau di Daniel 8 cuma ada satu jangka waktu. Di Daniel 8 ayat 14, jangka waktunya adalah 2300 hari, atau sesuai dengan Yeskel 4 ayat 6, satu hari sama dengan 1 tahun. Artinya dia lihat di situ jangka waktunya 2300 tahun, atau petang dan pagi. Jadi kita bisa lihat bahwa 2300 petang dan pagi itu jauh lebih panjang daripada 70 tahun. Sehingga itu membuat dia bertanya, apakah umat Tuhan akan ditawan di Babylon selama jangka waktu 2300 tahun? Makanya dia buka di buku Yeremia 9 ayat 2, dia tanya, apakah saya salah baca mungkin ya? Ini saya nggak bilang dia bilang itu ya, tapi untuk kita mengerti itu, apakah saya salah baca? Apakah yang saya baca 70 atau 2300? Seakan-akan begitulah. Waktu dia buka di Daniel 9 ayat 2, itu dia buka di buku Yeremia 25 ayat 1 sampai 12. Dan di ayat
9, 10, 11, dan 12, kalau kita baca itu, dia bilang memang Nebukadnezar, Raja Utara akan datang, dan dia akan tawan umat Tuhan ke Babylon selama 70 tahun. Jadi Yeremia memang bilang lamanya 70 tahun. Jadi kenapa 70 tahun? Lalu malaikat Gabriel menunjukkan bahwa 2300 tahun. Mengapa demikian? Ini seorang nabi yang setia bertanya-tanya. Apakah itu menjadi teguran bagi kita umat Tuhan bahwa kita harus belajar firman Tuhan, dan banyak pertanyaan yang nggak akan terjawab kalau kita nggak mempelajari firman Tuhan. Daniel saja bertanya-tanya, kenapa demikian? Bukankah umat Tuhan pun harus bertanya-tanya? Paling kurang baca supaya bisa bertanya-tanya, dan jawabannya ada dalam firman Tuhan. Kalau kita menggali firman Tuhan, sebagaimana Daniel pun menggali firman Tuhan. Betul? Dan Daniel adalah nabi yang sangat setia. Jadi itu pelajaran bagi umat Tuhan. Kalau penulis buku Daniel saja belajar firman Tuhan, apalagi yang mau diselamatkan di akhir zaman perlu belajar firman Tuhan, betul? Oke, kita lanjut. Jadi sekarang Daniel lihat 2370. Dan dia mengerti sesuai dengan Keluaran 19 ayat 5. Keluaran 19 ayat 5. Oke. Nah, tadi saya nggak buka ayat-ayatnya karena kita sudah berkali-kali lihat ayatnya kan. Ini hanya mau review kembali. Tetapi saya mau kasih tunjuk di Keluaran 19 ayat 5. Apa di Keluaran 19 ayat 5 yang kita bisa ketahui dari apa sikap Daniel dan mengapa sikapnya seperti itu. Jadi waktu dia lihat 70 dibandingkan dengan 2300, seakan-akan mereka akan lebih lama daripada 70 tahun di Babylon. Dan lebih lamanya, bukan main lebih lamanya, dari 70 ke 2300. Dan sikap Daniel itu kita bisa mengerti kalau kita mengerti ayat yang kita mau baca di Keluaran 19 ayat 5. Ini di Sinai. Ini di Sinai. Jadi saya mau kasih tunjuk lah tadi ya. Saya mau kasih tunjuk di Imamat 25 tadi. Di Imamat 25. Ini dibilang, Tuhan bicara kepada Musa di Bukit Sinai. Ini bilang, waktu kamu masuk ke tanah kamu, yang aku janjikan kepadamu, kamu harus mengistirahatkan tanahnya setiap tahun ke-7. Ini dia. Kan? Lalu di chapter 26, kalau kamu tidak istirahatkan tanahnya tahun ke-7, okay, dari banyak hal yang terjadi, ini yang akan terjadi. Saya akan panis kamu 7 kali. 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 4 kali dibilang. Dan kamu punya kota dan kamu punya tanah akan tandus. Okay? Dan saya akan scatter. Scatter itu mencerai-beraikan atau menggeser kamu dari tanah kamu. Agar tanahnya istirahat. Karena selama kamu di situ nggak istirahat. Okay? Nah, saya mau kasih tunjuk cepat lah supaya kalian lihat semua. Di 2 Tawari 36 kita bisa lihat. Di 2 Tawari 36 kita bisa lihat bahwa di sini mereka ke Babylon 70 tahun. Dan waktu mereka ke Babylon 70 tahun, tanahnya istirahat hari Sabatnya. Jadi kalian bisa lihat bahwa di Babylon itu karena ganjaran apa? Karena ganjaran di mana mereka melanggar hukum Imamat 25. Betul? Oke. Sudah ngerti kan? Lalu kita lihat di Daniel 9. Gak apa-apa lah kita ulang lagi kan? Di Daniel 9. Kita lihat di Daniel 9 ayat 2. Daniel mulai berdoa. Sorry, bukan berdoa. Dia buka buku Yeremia. Dia buka buku Yeremia, lalu dia bilang apa? Yeremia bilang 70 tahun kok. 70 tahun. Yeremia bilangnya 70 tahun. Lalu kita buka buku Yeremianya. Kita mau lihat di mana dia bilang 70 tahunnya, oke? Jadi di Yeremia 25, di Yeremia 25, kita lihat di sini kan. Di sini dikatakan bahwa kamu akan 70 tahun ke sana, ke Babylon. Kan? Jadi Yeremia bilang, kamu akan ke Babylon 70 tahun. Itu sebabnya dia buka buku Yeremia, waktu dia di Daniel 2, dia bilang, memang Yeremia bilang 70 tahun kok. Jadi kenapa dia harus pertanyakan 70 tahunnya? Well, karena
di chapter 8 sebelumnya, dibilang berapa lama umat Tuhan akan diinjak-injak? Jawabannya 2300 tahun. Dan karena 2300 tahun, dia baca di Daniel 9, loh Yeremia bilang 70 tahun kok. Bukan 2300. Dan setelah itu, apa sikap Daniel waktu dia lihat dari 70 seakan-akan diperpanjang menjadi 2300 kan? Apa sikap Daniel? Well, sikap Daniel itu kita bisa lihat karena dia mengerti Keluaran 19. Dan kita tahu Keluaran 20 adalah 10 hukum. Okay? Dan kita di satu chapter sebelum 10 hukum, dia tahunya ini. Ini yang dia ketahui. Okay? Ini Tuhan mau buat satu perjanjian dengan umat Israel. Dan perjanjian ini terjadinya di Sinai. Di Sinai. Kan? Dan kalau bicara tentang Sinai, kita lihat di Imamat 25 tadi. Kan? Imamat 25 dibilang, Tuhan bicara kepada Musa di Sinai. Tanahnya harus istirahat setiap tahun ke-7. Artinya, inilah Sinainya di mana Tuhan buat perjanjiannya di Keluaran 19 ayat 5. Yang kita lihat di Imamat 25 ayat 1. Betul? Dan dibilang apa? Kalau artinya, kalau kamu buat. Kalau kamu nggak buat, artinya janjinya nggak berlaku. Kalau kamu menurut suaraku dan memelihara perjanjianku, kamu akan menjadi bangsa pilihan pusakaku. Atau orang suka bilang, kamu akan menjadi biji mata Tuhan. Kan? Kalau kamu menurut. Artinya, kalau kamu nggak menurut, apakah kamu biji mata Tuhan? Enggak. Kamu bukan biji mata Tuhan. Karena biji mata Tuhan itu hanya kalau kamu apa? Menurut kan? Hanya kalau kamu menurut. Kalau kamu nggak menurut, kamu bukan menjadi harta pusaka Tuhan. Karena ini ada kata apa? Kalau. Kan? Artinya waktu mereka dibuang, sebenarnya mereka bukan umat Tuhan yang setia lah, boleh dikatakan ya. Jadi mereka nggak bisa. Tapi karena Tuhan panjang sabar, walaupun mereka melanggar, Tuhan punya punishment, ganjaran itu untuk mereka bertobat. Jadi nggak bisa kita bilang, kita bisa melanggar, nggak apa-apa kok. Wah, memang nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau memang nggak mau jadi umat Tuhan. Tapi kalau mau jadi umat Tuhan, nggak boleh melanggar terus. Jadi panjang sabar Tuhan itu adalah kesempatan untuk kita bertobat. Jangan kita baca pelanggaran Tuhan itu adalah, kita nggak bisa bilang bahwa Tuhan punya panjang sabar itu adalah bukti bahwa kita masih umat Tuhan walaupun kita melanggar. Padahal panjang sabar Tuhan itu adalah waktu untuk kita bertobat supaya kita bisa benar-benar menjadi umat Tuhan. Bukan dalam pengakuan. Bisa lihat itu? Itu dia. Jadi Daniel tahu, kalau kamu menurut, oke. Kalau kamu enggak, oke juga. Oke-nya dalam pengertian kamu bukan umat Tuhan. Karena umat Tuhan nggak bisa dikenal dalam pelanggaran mereka terhadap Tuhan mereka. Bisa nggak? Bisa nggak saya bilang, kamu punya hamba, tapi saya nggak menurut kamu, apakah saya hamba orang itu? Kalau saya nggak menurut. Apakah lembu adalah pekerja tuannya kalau lembunya nggak mau bekerja bagi tuannya? Enggak. Artinya, seorang hamba adalah hamba seorang tuan hanya kalau dia menurut. Hanya kalau dia menurut. Kalau dia nggak menurut, artinya dia hamba dalam pengakuan, tapi bukan dalam kenyataan. Bagaimana? Bisa ngerti itu semua? Jadi umat Tuhan itu belum tentu umat Tuhan selain pengakuannya, karena yang membuat umat Tuhan adalah penurutannya akan semua perintah tuannya. Karena kalau kita nggak menurut hukum Tuhan, kita bukan hamba Tuhan. Kita bukan pengikut Tuhan kalau perintahnya kita nggak ikuti. Untuk bilang, saya pengikut Tuhan Yesus. Artinya saya ikut, saya pelihara, saya lakukan semua perintahnya. Apalagi Tuhan yang menyanggupkan dengan kuasanya untuk saya menurut. Saya bukan pengikut Tuhan Yesus kalau saya nggak ikut Tuhan Yesus. Bisa kan? Mengerti semua? Bisa. Artinya waktu Tuhan bilang,
waktu Daniel bilang, oke, kita kayaknya jadinya 70 tahun. Dari 70 tahun ke 2300. Nah, kalau dari 70 ke 2300, pertanyaannya, kenapa kita dapat 70-nya? Well, kita dapat 70-nya karena kita nggak menurut, betul? Betul. Oke. Artinya, apakah saya akan kembali dari 70-nya walaupun saya masih nggak menurut? Tidak. Enggak. Bisa. Artinya kalau bilanglah ada anak dan dia melanggar, lalu kita bilang, oke, kamu nggak bisa keluar main dengan teman kamu ya. Lalu anak bilang, berapa lama saya nggak boleh main? Ya, selama kamu nggak menurut, betul? Masa saya bilang, oke, kamu akan nggak boleh main dengan teman kamu 1 jam. Namanya 1 jam, silahkan main lagi. Tapi nggak menurutnya, masih nggak menurut. Apakah itu bijaksana? Enggak. Tidak. Artinya, kamu kalau sudah menurut, baru boleh main dengan teman kamu. Jadi nggak ada jangka waktu yang menentukan itu, karena jangka waktunya ialah waktu dia menurutnya. Menurutnya itu yang mendikte waktunya, bukan waktunya walaupun masih nggak menurut, tapi sudah habis waktu. Bagaimana? Artinya, kalau umat Tuhan melanggar dan melanggarnya 70 tahun, Tuhan nggak akan kembalikan mereka kalau mereka akan pulang dan melanggar lagi. Iya. Masuk akal nggak? Masuk akal. Karena janjinya apa? Kalau. Jadi ini bukan soal jangka waktu, ini soal menurut dan nggak menurutnya. Jadi kalau kamu menurut, oke, kamu bisa kembali. Kalau kamu nggak menurut, kamu nggak bisa kembali karena kamu akan nggak istirahatkan tanahnya lagi. Apakah Daniel mengerti konsep janji Tuhan? Mengerti. Dan karena dia mengerti, kan? Kita ke Daniel ya. Karena dia mengerti, kita ke Daniel 9. Waktu dia baca, Yeremia bilang 70 tahun. Tapi Gabriel bilang berapa? 2300. Artinya, apakah jangka waktu yang sudah mau habis 70 tahun ini nampaknya tidak ada pertobatan sehingga kita akan tinggal di sini lebih lama lagi? Apakah Daniel mengerti konsep itu? Iya. Iya. Okay. Dan Daniel sangat mengerti konsep ini berdasarkan 2 Tawari 7 ayat 14. Okay. Dibilang 2 Tawari 7 ayat 14 bilang gini, jikalau, ada kata jikalau, artinya belum tentu. Jikalau umatku ya merendahkan diri mereka dan berdoa dan mencari wajahku dan berpaling dari kejahatan mereka, aku akan dengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan tanah mereka kalau mereka lakukan itu. Kalau mereka nggak lakukan itu, apakah mereka punya tanah akan dipulihkan? Enggak. Apakah Daniel mengerti ini? Iya, Daniel sangat mengerti ini. Dan karena Daniel mengerti ini, Daniel berdoa. Sebagaimana 2 Tawari bilang, dia akan berdoa untuk minta pengampunan dan pertobatan akan dosa-dosa yang menyebabkan kenapa mereka sekarang berada di Babylon. Oke? Ini dia. Jadi dia mulai berdoa. Dia mulai berdoa dan mulai mengaku. Dia mengaku dia dan umat Tuhan punya dosa. Walaupun bukan dia yang berdosa di sini, betul? Kita telah berdosa. Dia nggak bilang, Tuhan, mereka telah berdosa. Ini bukan saya sih Tuhan. Mereka ini bukan saya. Saya cuma doain mereka aja. Nggak, dia bilang, kami itu termasuk yang berdoa kan? Kami telah berdosa. Kami telah melakukan kejahatan. Kami telah berontak. Kami telah tinggalkan semua perintah-Mu. Kami telah tidak mendengar. Kami penuh dengan kebingungan. Kami tidak menurut. Kami telah melanggar. Kami telah melanggar apa yang ditulis oleh Musa. Dan sementara dia berdoa itu, oh Tuhan, ampunilah kami. Dengarlah doa kami. Tiba-tiba Gabriel datang.
Gabriel yang sama di Daniel 8 datang di Daniel 9. Dan Gabriel bilang apa? Saya mau kamu mengerti apa yang kamu belum mengerti. Nah, di Daniel 8 kita lihat ada Daniel 8:14 yang membuat dia nggak ngerti. Daniel 8:14, dia nggak ngerti. Lalu di ayat 15 dia bilang, apa sih artinya? Lalu Gabriel mau kasih mengerti. Tapi waktu Gabriel mau kasih mengerti dan belum habis yang mau dikasih mengerti, Daniel pingsan dan sakit. Nah, sakit ini bukan karena dia nggak sehat. Sakit sangkin dia khawatirnya apa yang terjadi dengan umat Tuhan. Dia pingsan dan dia sakit. Lalu dia bangun lagi dan dia bilang apa? Saya nggak ngerti apa yang Gabriel bilang tadi. Jadi apakah Daniel 8 dia sudah mengerti 2300? Enggak. Dan di Daniel 9 sementara masih nggak ngerti, dia lihat 70 tahun ini apa bedanya. Dan dia punya pengertian tentang 2 Tawari 7:14. Dia punya pengertian ialah oke, kita harus mengaku. Kalau kita mau kembali, kita harus bertobat. Kita nggak boleh nggak bertobat lalu harap Tuhan memenuhi janjinya. Dan sementara dia berdoa pertobatan untuk umat Tuhan, Gabriel datang. Dia bilang apa? Saya mau kasih mengerti apa yang kamu tidak mengerti. Oke, jadi kita ambil 2300 lah. Nah, ini Daniel nggak ngerti ya. Jadi saya taruh ini. Daniel tidak mengerti, oke? Atau bilanglah belum, karena kita tahu. Belum mengerti ini, oke? Daniel belum mengerti ini, oke? Oke? Daniel belum mengerti ini. Ini yang dia mau mengerti, oke? 2300. Lalu waktu Gabriel datang, dia bilang, oke, saya mau kasih kamu mengerti ini. Inilah yang saya mau kasih kamu mengerti, oke? Oke, jadi sekarang Gabriel bilang, saya mau kamu mengerti ini. Saya mau kamu mengerti ini, oke? Ups, saya mau kamu mengerti ini, oke? Oke, boleh gitu? Saya mau kamu mengerti ini. Oke. Dan waktu dia bilang, saya mau kamu mengerti ini yang dia bilang, oke? Oke, saya ambil ayatnya lah. Waktu dia bilang, saya mau kamu mengerti ini, yang dia bilang adalah ini. Ini yang dia bilang, 70 minggu ditetapkan bagi umat Tuhan dan kota kudus itu Yerusalem, oke? Nah, jadi ada jangka waktu 70 minggu, oke? Jadi kita gambar dulu. Dia bilang, untuk kamu mengerti ini, kamu harus mengerti ada 70 minggu, oke? Oke. Jadi kita tutup 70 minggu, oke? Oke. Tentu saja 70 minggu itu jauh lebih pendek daripada 2300. Oke. Bilang begitu, oke? 70 minggu. Oke. Ini nggak usah gitulah. Kirain aja gini, oke? Kalian udah ngerti. Oke. 70 minggu. Nah, tapi 70 minggu ini apa maksudnya? Bukankah saya pengen tahu 2300? Apa hubungan dengan 70 minggu? Oke? Bukan 70 tahun ya, 70 minggu. Artinya 70 tahun, 70 tahun itu, 70 minggu itu terdiri dari 70 kali 7 hari kan? Dan 1 hari sama dengan tahun. Oke? Nah, dibilang 70 minggu are determined. Nah, determined ini apa? Kalau kita mau lihat aslinya, lihat aja langsung apa aslinya, oke? Bahasa aslinya 70 minggu. Apa determined? Determined. Kita lihat ini kata determined kan? Kalian bisa lihat kata determined? Oke. Oke. Kita lihat kata determined. H berapa dia? H2852 kan? 70 minggu diapain ini? Di determine. Oke, apa sih determine? Oke, kita lihat aja. Bahasa aslinya apa? Oke. Ini H2852. Determine artinya di cut off, dipotong. Di cut off. Bisa lihat itu? Di cut off. Artinya 70 minggu dipotong. Oke? Bisa gitu? Oke. Artinya sekarang saya tanya. Bisa nggak? Oke, kalau ada sesuatu yang sepanjang ini, bilanglah ada sesuatu yang sepanjang ini. Oke, ada sesuatu yang sepanjang ini. Bilanglah panjangnya ini. Bilanglah, oke,
sepanjang ini. Bisa nggak waktu saya potong, hasil potongannya sebegini? Tidak bisa. Atau hasil potongannya begini setelah dipotong? Nah, bisa. Artinya kalau dipotong harus lebih pendek dong, benar nggak? Betul? Lalu yang aslinya ya sisanya lah, benar nggak? Bisa? Lalu saya turunin gini. Bagaimana? Boleh? Artinya ini bagian yang saya potong, betul? Ini bagian yang saya potong. Akan isi warna apalah, pokoknya itu yang dipotong. Okay? Ini yang saya potong. Okay? Nah, jangka waktu apa yang Daniel pengen tahu? 2300. Okay? Jadi saya kasih ini 2300, okay? Saya kasih 2300. Saya bilang 2300 di warna inilah, okay? Di warna ini, okay? Okay? Kalau 70 minggu artinya harus potong dari 2300 dong, 70 minggunya kan? Betul? Okay. Nggak ada jangka waktu lain? Apalagi ini yang mau dikasih ngerti. Oke, kamu potong 2300 dari 70 minggu, betul? Oke. Jadi kamu potong jangka waktu itu. Artinya yang terjadi sekarang apa? Inilah ya. Betul? Ini kan kepotong kan? Boleh? Oke. Lalu kita taruh beginilah. Taruh begini. Sebenarnya jangan gitu, udah dipotong kok. Oke. Masa dipotong masih begitu? Beginilah. Bagaimana dia? Boleh, boleh? Oke. Oke. Jadi saya akan taruh dia ke atas sini. Oke. Saya akan taruh di sini, lalu saya samain warnanya. Oke. Saya samain warnanya. Lalu saya rubah sedikit. Oke. Jadi saya samain, lalu saya bawa dia lalu saya bawa dia ke bawah sedikit. Oke. Sorry. Oke. Lalu saya bawa kopinya di sinilah supaya saya bisa kerjain yang satu ini. Tapi saya tahu dari situ dapatnya, oke? Lalu ini nggak usah diisi. Gitu. Boleh? Bagaimana? Mantap? Ini dia punya blueprintnya, inilah yang dipotongnya. Oke. Oke, jadi kita sudah dapat apa? 70 minggu dipotong. Oke. 70 minggu dipotong. Oke. Dari umat Tuhan, dari kota kudus, untuk berhenti berdosa. Oke. Untuk berhenti berdosa. Oke. Artinya, umat Tuhan sudah harus berhenti berdosa di mana? Ya, disitulah. Ya, disitulah mereka berhenti berdosa. Oke. Artinya, mari kita taruh sini. Kamu sudah harus berhenti berdosa di sini. Bukan berarti di sini baru berhentinya, di sini nggak boleh berdosa lagi. Lebih cepat berhenti lebih bagus, tapi nggak boleh setelah ini. Gimana Ibu Rima? Betul? Nggak boleh lagi. Oke. Nggak boleh berdosa lagi di situ. Oke. Oke. Stop berdosa di situ. Artinya ini jangka waktu. Nah, kalau dibilang kamu udah nggak boleh lagi berdosa di situ, itu bukan berarti bahwa sebelumnya boleh. Betul? Setuju? Tapi kalau kamu masih berdosa sebelumnya, kamu masih bisa diampuni. Kalau setelah jangka waktu itu masih berdosa, nggak bisa diampuni lagi. Itu bedanya. Bagaimana? Boleh? Boleh itu? Mantap. Oke. Jadi kita taruh sini. Berhenti berdosa. Oke. Berhenti berdosa. Nah, ini kita udah bisa singkirin. Oke. Bentar ya. Sejauh ini oke semua? Boleh ikuti? Mantap. Walaupun ini ulang lagi ya. Stop berdosa. Oke. Stop berdosa. Oke. Nah, kalau kita sudah harus stop berdosa, dan nggak bisa lagi berdosa, artinya 70 minggu itu, kalau di sini saya stop berdosa, artinya
Ini namanya apa ini jangka waktu selama ini? Ini jangka waktu namanya apa? Probation. Ya. Ini jangka waktu. Probation artinya kesempatan yang diberikan dalam jangka waktu untuk menghasilkan sesuatu, dalam hal ini berdosa. Dan kalau kamu gagal ini, pintu probation kamu tertutup. Boleh? Ini artinya probation. Probation artinya kesempatan untuk menurut, dan kalau kamu gagal dalam kesempatan itu, kamu nggak dikasih kesempatan lagi. Artinya kamu akan hilang selama-lamanya. Oke? Itu artinya probation. Boleh gitu? Iya. Oke. Mantap. Oke. Oke. Istilah ini. Pak Angko, berarti bisa dibilang 2300 tahunnya jangka waktunya berkurang karena dikurang 70 minggu. Well, bukan berkurang karena 70 minggu adalah bagian 2300. Oke. Jadi gini ya, Matt. Itu Matt ya. Jadi kayak gini, Matt. Oke, mari kita lihat Matthew. Matthew bilanglah dalam meter saya nggak ada ide ya kalau feet. Bilanglah Matt tingginya 6 feet lah. Saya tahu Matthew tinggi ya. 6 feet ya. 6 kaki lah. 6 feet. Lalu dibilang, oke, coba kita lihat 2 feet. 2 kaki daripada panjangnya Matt. Oke. Mari kita lihat 2 kaki dari panjangnya Matt. Oke, mari kita lihat taruh sini lah. Bilanglah ini Matthew ya. Ini Matthew. Oke. Tingginya begini. Ini 6 feet. Kita bilang, oke. Mari saya mau lihat sebagian ininya Matt. Oke. Boleh? Saya hanya mau lihat ininya bagiannya Matt. Apakah tiba-tiba Matt jadi lebih pendek? Enggak. Saya hanya mau lihat ininya Matt, bukan saya pendekin Matt. Gimana? Boleh, Matt? Berarti? Oke. Jadi saya hanya mau lihat ininya daripada Matt, bukannya Matt jadinya seperti itu. Oke? Off itu berarti hanya mau melihat 2 feet-nya ya? Ya, saya hanya mau lihat bagian ininya Matt. Oke. Saya hanya mau lihat 2 feet-nya Matt. Oke? Oke, jadi saya hanya mau lihat 70 minggunya 2300. Bukan berarti 2300 sudah menjadi 70 minggu. Oke? Oke, mantap. Terima kasih untuk pertanyaannya, Matt. Oke? Pasti ada yang benefit dari itu, oke? Oke. Jadi kita hanya mau lihat bagiannya ini aja, oke? Nah, artinya stop berdosa. Oke? Harus stop berdosa kalau kamu sudah sampai ke sini. Oke? Oke. Lalu kita terus lagi. Okay. Kita terus lagi. Apalagi yang harus terjadi? Dan akan mengurapi yang Maha Kudus. Okay. Mengurapi Maha Kudus. Oh, kita tahu siapa yang Maha Kudus. Udah pasti bukan manusia lah. Bener gak? Masa manusia most holy? Betul? Kecuali ada yang bilang dia most holy, walaupun itu palsu kan. Artinya ini ada hubungan dengan bukan manusia, atau paling kurang bukan manusia berdosa lah. Okay? Nah, mari lihat kata anoint itu untuk diurapi apa sih? Apa sih artinya untuk diurapi? Oke, kita lihat anoint ya. Ini anoint. Oke. Ibraninya berapa? H berapa kalau kalian bisa lihat? H4886, betul? Oke, kita tindih saja lalu kita lihat apa dia. Nah, ini dia. Okay. Bahasanya lah masyak. Okay. Masak. Dan artinya untuk digosok dengan minyak. Boleh? Atau untuk dicat. Iya, dicat dengan minyak. Kayak orang dioles kan kayak dicat dengan minyak gitu kan. Jadi digosok dengan minyak. Nah, kenapa orang perlu digosok dengan minyak? Bukankah digosok minyak itu sama dengan diurapi, benar nggak?
Betul? Iya. Oke, artinya ada yang diurapi dengan minyak, betul? Iya. Oke. Pada umumnya siapa yang diurapi dengan minyak? Raja. Raja atau orang yang sakit, benar nggak? Di dahinya, betul? Iya. Oke. Kira-kira most holy sakit sehingga harus digosok minyak? Tidak. Oh, udah enggak lah, yang benar aja, betul? Artinya, oke, jadi gosok orang sakit enggak menjadi bagian daripada kemungkinan ini. Oke. Oke, diurapi dengan minyak. Oke, diurapi. Oke. Jadi, mari lihat ya, diurapi dengan minyak. Nah, kita tahu minyak itu apa, oke? Mari kita lihat minyak itu apa. Oke. Apa itu minyak? Oke, kita ke Keluaran. Oke. 27. Oke. Keluaran 27. Oke. Tunggu. Keluaran berapa lagi? Kenapa saya lupa? Bukan di 27. 27-20. Oh iya, 20. 20. Saya nggak sampai 20-nya, sorry. Oke, 20. Oke, Keluaran 27 ayat 20. Oke. Di sini dibilang apa? Perintahkan kepada, kalian tahu nggak apa artinya children of Israel? Anaknya yang dulu namanya Yakub, itu artinya, oke? Karena dia diganti menjadi apa? Israel. Bilanglah kepada keturunan Yakub yang sudah menang sehingga namanya dirubah menjadi Israel. Oke, itu pelajaran lain nanti, oke? Bahwa mereka perlu bawa minyak zaitun yang ditumbuk untuk menghasilkan terang sehingga terangnya nggak pernah padam. Artinya minyak zaitun itu untuk menghasilkan apa? Terang. Terang kan? Oke, jadi kalau mau terang paling bagus kita ke Mazmur lah kalau mau cepat ya. Kita ke Mazmur 119-105. Apa itu terang? Yang dihasilkan oleh minyak. Karena kita mau cari minyak, karena minyak digunakan untuk mengurapi. Dan kalau kita lihat tahu mengurapi, kita tahu siapa yang diurapi di dalam jangka waktu 70 minggu ini. Oke, Mazmur 119. Oke, 119 ayat 105. Nah, kalau kalian bilang, ini Randy kayaknya ngomongnya cepat juga ya, ini ayat-ayatnya kok cepat banget. Jangan takut. Karena saya sedang rekam ini dan saya akan bikin video supaya kalian bisa nonton semua, oke? Oke. Terima kasih, Kak. Oke. Kasih. Jadi ini 105, oke? Ini dia. Jadi terang adalah firman-Mu adalah terang. Oke, firman-Mu adalah terang. Ini terangnya ya. Jadi yang menghasilkan terang apa? Minyak. Minyak tadi. Tapi minyak apa? Firman. Oke. Jadi ada yang diurapi dengan firman, betul? Setuju? Oke. Sekarang kita mau tahu bagaimana orang diurapi firman, bagaimana caranya firman mengurapi orang. Apakah taruh Alkitab di atas kepalanya? Tentu saja bukan itu kan. Oke, kita ke Yohanes. Kita ke Yohanes untuk cari tahu apa sih firman, betul? Apa itu firman yang mengurapi orang ini, atau makhluk yang kudus ini? Oke. Yohanes 6 ayat 63, oke? Di sini dikatakan, firman yang aku ucapkan kepadamu, firman adalah apa? Roh dan kehidupan. Firman itu adalah roh. Okay. Firman Tuhan adalah roh Tuhan. Firman Tuhan adalah roh Tuhan. Nah, mari kita lihat lagi. Hanya mau, oke. Kalau kita mau minta kalian, bisa nggak kalian ngomong tanpa bernafas? Coba buka mulut lalu ngomong tapi jangan bernafas. Coba, saya minta. Coba tolong. Oke, coba saya mau ngomong lalu nggak bernafas, oke? Ini kayak ikan yang di luar air kan? No? Iya. Artinya nggak bisa orang berfirman kalau nggak bernafas, bagaimana? Makanya jangan harap orang mati jawab kalau kita tanya pertanyaan, benar nggak? Jadi ya, oke? Mazmur 33 ayat 6. Oke, ayat 6.
oleh firman Tuhanlah langit diciptakan dan segala isinya oleh nafas mulutnya. Artinya firman Tuhan sama dengan apa? Nafasnya. Nafas. Boleh? Nafas. Ini Alkitab, guys. Ini Alkitab, guys. Artinya firman Tuhan adalah nafasnya. Tapi kita belajar tadi bahwa kita sudah lihat tadi bahwa firman Tuhan apa tadi? Yohanes 6:63. Firman Tuhan adalah roh. Dan kalau firman Tuhan adalah roh Tuhan, sementara firman Tuhan adalah nafas Tuhan, artinya roh Tuhan adalah nafas Tuhan. Benar nggak? Artinya roh Tuhan adalah nafas Tuhan. Kita buktikan itu benar lagi di Yohanes 20 ayat 22. Yohanes 20 ayat 22. Mari kita lihat ya. Dan Tuhan Yesus bernafas kepada murid-muridnya. Dia bernafas. Lalu dia bilang, terimalah nafasku. Iya. Tapi kata lain nafas apa? Roh. Waktu dia bernafas dia bilang apa? Terimalah Roh Kudus. Boleh? Artinya firman adalah nafas, adalah roh Tuhan. Ini baru 3 ayat, banyak sekali, oke? Roh Tuhan, nafas, artinya minyak apa? Firman, nafas, roh Tuhan. Dan artinya, apakah terang itu hasil roh Tuhan? Betul? Iya. Oke, terang itu dihasilkan oleh roh Tuhan. Mari kita buktikan di Kejadian 1 ayat 1-3. Pada awal bumi ini, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan bumi ini nggak ada bentuknya, kosong dan gelap. Oke. Kosong dan gelap. Lalu Tuhan berfirman. Tuhan berfirman dengan firman-Nya, nafasnya, dengan rohnya kan? Roh kan? Dia bilang apa? Jadilah terang. Bukankah roh Tuhan bilang jadi terang? Jadilah terang. Bagaimana? Boleh? Itu dia. Itu dia. Kita ke Yohanes 1. Kita ke Yohanes 1. Yohanes 1. Okay. Di dalam dia adalah kehidupan. Dan kehidupannya adalah terang. Dan terang adalah roh. Roh adalah firman. Firman adalah nafas. Oke. Kita ke Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Oke, Yohanes 6 ayat 63 katakan bahwa firman adalah roh, adalah kehidupan. Kita ke Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Dan Tuhan membentuk manusia dari tanah dan nafas. Menghembuskan nafas kehidupannya. Dan manusia menjadi makhluk yang hidup. Itu rohnya. Itu nafasnya. Itu firmannya. Yang dilambangkan oleh minyak. Yang mengurapi. Oleh sebab itu, mari kita ke Matius 3. Matius 3. Matius 3. Dan datanglah Tuhan Yesus dari Galilea ke Jordan dan bertemu dengan Yohanes untuk dibaptiskan oleh Yohanes. Dan Tuhan Yesus waktu dia dibaptis keluar dari air dan di langit terbuka dan dia melihat roh Tuhan turun seperti merpati menerangi dia. Artinya roh Tuhan apa? Dilambangkan oleh apa? Minyak. Dan minyak apa? Urapi. Bukankah Tuhan Yesus diurapi oleh firman Bapanya yang dilambangkan oleh minyak atau burung merpati? Jadi siapa yang diurapi di dalam jangka waktu 70 minggu? Yesus. Tuhan Yesus. Bagaimana? Bisa? Artinya kita bisa lihat di sini
walaupun saya belum tahu di mana di sininya, Tuhan Yesus apa? Dibaptis. Diurapi. Dibaptis. Baptis. Bisa? Oke, Kristus atau baptisan. Oke. Ada sebabnya saya nggak bilang Kristus dibaptis. Yang saya mau bilang adalah Kristus atau baptisan. Karena Kristus artinya diurapi. Arti Kristus adalah diurapi. Kristus artinya urapi. Oke? Oke. Mari kita lihat di Daniel lagi. Oke? Mari kita lihat ke buku Daniel. Daniel 9. Oke. Kita loncat sedikit ya. Kan tadi 24. Saya mau kasih lihat di sini di ayat 26, oke? Di 26. Ini Mesia. Mesaya ini siapa namanya? Siapa Mesaya? Tuhan Yesus kan? Oke. Mari kita lihat kata Mesaya apa artinya. Mesaya, oke? Ini dia Mesaya kan? Apa nomornya? H berapa kalau kalian bisa lihat? 4899. 4899. Oke. Mari kita lihat 4899 apa? Oke. Mesia diurapi. Mesia artinya apa? Diurapi. Coba kita lihat tadi. Kita lihat tadi di 924 ada yang diurapi. Betul? Dan kata lain diurapi apa? Mesia. Artinya nama Tuhan Yesus Mesia itu sama dengan yang diurapi. Artinya apakah ini bicara tentang Tuhan Yesus diurapi? Boleh? Iya, iya. Iya. Bagaimana? Boleh? Mantap. Boleh deh. Dan ini terjadinya kapan saja di sini, kayak kapan saja di sini. Nggak dibilang persis di mana. Kapan saja di sini. Jadi saya taruh di sinilah, bukan berarti persisnya di sini, kayak. Itu hanya menunjukkan bahwa di mana saja karena belum di-establish di mana, oke? Oke, ngomong-ngomong kita masih ngomong 70 minggu kan, yang adalah bagian daripada 2300, oke? Dan ini hanya untuk mengerti apa? 2300. Oke. Ini hanya untuk mengerti 2300. Oke. Oke. Mantap. Oke, jadi sekarang kita lanjut lagi. Daniel mau mengerti. Dan ini di Daniel 8 ya. Di Daniel 9. Sekarang dia mau mengerti apa yang dia nggak ngerti waktu di Daniel 8. Oke, lalu kita terus lagi. Ayat berikutnya. Saya ambil di sinilah supaya kalian bisa lihat. Ayat tadi ayat 24, sekarang ayat 25. Mana ayat 25-nya? Oke, kalau nggak ada ayat 25-nya, ambil ayat 25-nya lah. Oke, mari kita lihat ayat 25-nya. Oke. Jadi 24 sudah habis ya. Ini gambar ini 24. Ini gambar ini 24. Oke. Ini gambar semua 24. Sekarang kita ke 25. Ketahuilah dan mengertilah bahwa dari from itu titik awal, dari itu titik awal ya. Lalu dari titik awal tentu saja ada titik akhirnya. Titik akhirnya adalah sampai. Okay. Jadi from itu titik awal, unto itu titik akhir. Okay. Dari yang dia mau jelasin. Okay. Jadi ini adalah titik. Okay. Titik awal, dan unto adalah apa? Titik akhir, oke? Oke? Artinya kita harus taruh jangka waktu dong.
kalau ada titik awal titik akhirnya kan. Oke, kita taruh sini lah. Kita kesinin dulu, lalu nanti kita tahu. Oke. Ini jangka waktu di mana ada titik awal dan titik akhir. Dan kita pinjam dia di sini. Oke. Ini titik awalnya dan ini titik akhirnya. Oke? Boleh? Ini from. Dan ini from-nya. Taruh bahas from. Oke. Dan yang satu apa? Unto. From. Sekaligus bahasa Inggris lah ya. Oke. Ini Kai. Ini dia. Oke. Oke, jadi titik awalnya apa? Di saat ada perintah untuk memperbaiki dan membangun kembali Yerusalem. Oke, di sini ada perintah dan ini adalah memperbaiki dan membangun kembali, Kai. Ini dia. Jadi kita kasih inilah. Kita kasih warna ini, Kai. Lalu kita ganti ke warna itu. Kita ganti ke warna itu, Kai. Supaya nggak usah ditulis. Oke. Lalu sampai apa? Sampai Mesia. Oh, ada Mesia. Pernah dengar Mesia tadi? Pernah dong. Bukan main pernahnya, betul? Oke. Betul. Oke. Sampai Mesia. Oke. Jangka waktunya berapa lama? 7 minggu. 62 minggu. 7 tambah 62, oke? Oke, berapa 762? Wow. 69 apa? Minggu. Oke. Jadi bukan hari, bukan tahun, tapi minggu. Oke. 69 minggu kan? 69 minggu. Oke, mantap. Bukankah kita tadi ada 70 minggu, benar nggak? Betul? Iya. Loh, artinya ini lebih pendek lagi dong, benar nggak? Oke. Terima kasih probation sudah kita ganti dia ke 69 minggu. Lalu kita geser 1 minggu lah. Boleh? Boleh begitu? Boleh. Mantap. Bukan main mantapnya. Oke. Saya? Jadi apakah tambah lama tambah pendek ini yang disorotnya? Iya. Walaupun Matthew masih 6 feet kan? Iya. Nah, ini nggak usah lah kalian. Ini cuma bikin padat aja nanti bingung, oke? Boleh gitu? Udah dapat kan? 69 minggu. Oke. Artinya mari kita bikin dia punya gambaran di sini. Oke. Melihat gambaran di sini kayaknya. Oke, artinya mari kita bikin suatu seperti ini supaya lebih rapi sedikit lah. Oke. Bilanglah ini 2300. Oke. Lalu sini. Di sini 70 minggunya. Taruh di atas lah. Tujuh 70 minggu di sini. Lalu di sini 69-nya. Oops. Hey. Well, saya bisa tambah lagi loh. Sangat bisa. Boleh dong saya taruh gini. Apa salahnya, benar nggak? Boleh? Bukan main bolehnya.
Boleh. Nggak melanggar hukum matematika kan? Iya. Oke, bagaimana? Boleh? Boleh. Sangat boleh. Oke. As a matter of fact, saya bisa geser dia. Oke. Saya bisa geser dia. Ganti aja sekaligus. Bagaimana? Bisa? Yang tadi saya butuhkan lagi. Oke. Oke. Bagaimana? Boleh? Boleh. Bagaimana? Boleh? Iya. Minta Ini dia. membangun. Itu iya sama. Oke. Oke. Inilah gambarnya. Jangan lupa, ini berapa? 2.300, jangan lupa. Oke. Ini dia. Oke, ini dia. Oke. Kita lanjut lagi, oke. Lalu kita lanjut lagi ke ayat. Ini sudah. Jadi ini sudah ayat 24 dan 25. Kalau ini cuma 24, ini 24 dan 25 dibangun. Boleh? Bisa itu? Oke. Lalu kita ke ayat 26 sekarang. Oke, kita ayat 26. Oops. Ayat 26. Oke. Lalu setelah ini artinya ada sebelumnya kan? Setelah 62 minggu. Oke. Setelah 62 minggu. Oke, 62 minggu. Oke. Mari saya lihat ya. 62. Tuh, sorry. Ada yang salah di sini. Oh, sorry. Oh boy, ada yang salah. Oke. Untung akan kelihatan sih. Oke, mari lihat ya. Tadi kan dia bilang bahwa untuk bangun ke Mesia ada berapa? 7 minggu dan 69 kan? Itu sampai ke Mesia. Jangan lupa itu. Itu sampai ke Mesia, betul? Itu ke Mesia. Itu di ayat berapa tadi dia? Ayat 25. Oke. Sampai ke Mesia. Oke. Artinya tunggu, di mana salahnya tadi? Tunggu ya. Ini dia, oke. Dari sini oke, 69 oke. Tapi yang pertamanya no, sorry. Semuanya oke. Sorry ya. Agak keputar sedikit. No, semuanya oke. Oke, jadi ayat 26 sekarang. Setelah 62 minggu. Nah, pertanyaan saya, di mana 62 minggunya? Betul? Di mana 62 minggunya di sini? Kan. Tadi kan dibilang ayat 25. Tunggu, saya mau cari ayat 25 dulu. Nah, ini dia, oke. Mengertilah sejak perintah dan sampai Mesia adalah 7 tambah 62. Oke, 69. Jadi ini dia punya 69. Oke. 69. Dan 69-nya adalah Mesia. Itu 5. Lalu kita sekarang di sini. Setelah 60 tambah 2 minggu, 62 minggu. 62 minggu. Tapi 62 minggu itu kita mau ingat. Tadi ada 7 minggu di sini yang kita belum bilang. Ini dia. Sorry. Saya lupa terus ini. Itu sebabnya. Ada 7 minggu. Okay. Jadi 7 dan 62. Jadi 69-nya dibagi 7 dengan 62. Itu yang saya belum bikin tadi. Pantas. Oke.
Oke, jadi yang saya mau bikin ialah saya turunin ke bawah sini lah. Oke. Dan ini adalah 7. Oke. Ini yang lupa dibikin tadi. Oke, yang ini. Lalu berapa? 62. Ini dia. Pantas. Oke. Oke, ini saya taruh 7 lah. 7M. Oke. Supaya ngambil tempat. Pantas tadi bilang, kenapa dia? Kayaknya nggak muat. Oke, 62. Ah, ini dia, 62M. Oke. Mantap. Bagaimana sejauh ini? Oke? Nah, itu tadi ayat 25. Jadi 69-nya dibagi 2 lagi. 70 dibagi 2, 69 dengan 1, lalu 69-nya dibagi 2, 7 dengan 62. Oke. Lalu sekarang ayat 26. Setelah 62. Nah, setelah ini kan? Betul? Setelah ini kan 62 kan? Dia bilang setelah 62. Nah, ini dia. Setelah 62. Nah, kalau dibilang setelah 62, artinya harus terjadinya di sini. Karena ini 62-nya kan? Betul? Di sini kan? Nah, kita tahu setelah 62 ada apa? Ada 1 minggu, benar? Itu nggak perlu dibilang juga, kita udah tahu. Tapi dibilang juga. Oke. Setelah 62 dan setelah 62, Mesia, Tuhan Yesus di cut off. Mati kayu salib. Artinya Tuhan Yesus nggak dibilang persisnya kapan. Setelah 62-nya, pokoknya matinya di dalam 1 minggu. Bagaimana? Boleh? Tuhan Yesus mati. Artinya Tuhan Yesus mati di sini. Okay? Matinya di sini. Nggak dibilang persisnya di mana, tapi di dalam 1 minggunya lah dia mati. Oke? Ini dia. Okay? Tuhan Yesus mati, cut off. Oke. Ini sudah ayat berapa ini? Nah, yang selanjutnya, kalau ini semua ini, yang semua ini nanti di belakang sini. Jadi kita nggak mau baca ini, karena ini nanti terjadinya di sini. Dan kita nggak mau fokus itu, oke? Sekarang ayat 27. Mana dia 7? Ah, ini dia. Sedap nggak belajar Daniel? Main sedapnya. Main sedapnya ya. Oke. Oke. Dan sekarang kita ayat 27. Dan dia akan confirm covenant untuk 1 minggu. Nah, ini 1 minggunya. Dan di 1 minggunya, di tengah 1 minggu, dia akan tiadakan semua korban-korban yang dibuat mulai dari Taman Eden di Kejadian 3 ayat 21. Semua korban-korban domba ditiadakan di tengah minggu. Kayu salib? Kayu salib itu? Yeah. Absolutely. Artinya sekarang 1 minggunya dibagi berapa? 2. Oke. Artinya ini 1/2 minggu. 2 kali, betul? 1/2 minggunya 2 kali kan? Bisa? Dibagi 2 lagi. Gimana? Boleh? Boleh. Lumayan. Boleh, Dedi. Ya, saya giniin lah, walaupun jadinya nggak persis sekali, tapi kalian ngerti lah ya. Oke. Setengah M. Tahu? Setengah minggu. Oke. Dan di tengah-tengahnya Tuhan Yesus mati, betul? Setuju? Oke. Basically itulah yang kita butuhkan untuk mengerti ini. Okay. Jadi di sini persis di tengahnya
Tunis mati. Oke. Sinilah Tunis matinya. Atau saya taruh inilah kayu salib, oke? Kayu salib. Itu dia. Persis di tengah-tengahnya. Oke. Dan oleh sebab itu ini kita hapus saja. Ini stop berdosa. Masih perlu kita taruh. Kita perlu taruh stop berdosa di sini. Masih dibutuhkan ya. Stop melanggar hukum Tuhan kan. Sini. Oke. Oke. Nah, mari kita lihat sekarang. Mari kita lihat ini ya. Mari kita lihat. Oke. Ini 69 minggu. Nah, kita tahu Tuhan Yesus matinya tahun berapa. Besok kita akan bikin cara yang lain. Tapi hari ini kita bikin cara yang sama. Tuhan Yesus matinya tahun 31. Oke. Tahun 31. Dan 31-nya bulan apa? Spring. Musim semi. Oke. Kita bisa tahu itu berdasarkan Imamat 23, oke? Bulan spring. Jadi kita taruh itu. Okay. Artinya kalau 3,5, 31 kurang 31 kurang 3. Oke, jangan itu dulu. Harus harus diterjemahkan dulu, sorry. Semua ini harus diterjemahkan dulu supaya kalian punya jembatan mantap, oke? Oke, mari kita terjemahkan ini. 7M berapa sih? Oke, minggu kali 7 sama dengan hari kan? 7 artinya apa? Kalau 7 minggu berapa hari? 49. Oke, 49 hari. Jadi ini menjadi 49, oke? 49 hari. Tapi kita tahu di Alkitab hari sama dengan apa? Tahun. Artinya 49 tahun, oke? 9 tahun. Oke. Nah, sekarang 62 minggu kali 7 berapa? 483? Iya. 483. Tahu? Ini tahun ya? Oke. Setengah hari 3,5 tahun. Iya. Karena 1 hari 1 tahun. 3,5 tahun. 62 itu 434. Oh, 434, sorry. Oke. Ini keseluruhannya. Oke, 434. Thank you. Karena kalau tambah 49 baru 483 ya. Oke. Thank you. Oke. Dan ini adalah 3,5, oke? 3,5 tahun. Ini adalah 3,5 tahun, oke? Lalu sisanya apa? Ya 3,5 tahun lah ya. Oke. 3,5 tahun. Oke, sekarang ini sudah ke tahunnya. Oke, jadi make sure saya konfirmasi di sini. Oh, Jadi kode. oke. Ini make sure saya mau tulis inilah minggu supaya. Oke. Dan ini adalah tahun, oke?
Oh ya, mantap aja. Boleh? Of course. Boleh. Oke. 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 Nah, sekarang sudah begini, baru kita taruh. Tuhan Yesus kita tahu matinya tahun 31. Oke. 31 AD. Bahasa Indonesianya sesudah Masehi. Nah, besok kita akan lihat dari sudut yang lain lagi. Caranya, oke. Yang lebih sukar. Ini yang lebih gampang. Kayak salib. Oke, tahun 31. Lalu musim spring. Berdasarkan Passover itu spring. Dengan catatan ini kalender Ibrani ya, bukan kalender yang Tuhan kasih di Mesir. Sesuai dengan Keluaran 12 ayat 1 dan 2. Oke. 31 spring. Nah, 31 kurang 3 dulu. Berapa? 27. 31, 30, 29, 28. Betul? 98. Oke. Nah, tapi sebelum itu ada sesuatu yang kalian perlu mengerti mengenai 4 musim, oke? Nah, ini saya mau bilang 4 musim, oke? Ini musim. 4 musim, oke. Dan kita di sini 4 musim hidupnya. Jadi ngertilah konsepnya ya. Jadi kita bagi 4 lah, 4 musimnya, oke? Oops, sorry. Oke. Kenapa lebih panjang deh? Oke, nggak apa-apalah gitu aja. Oke, jadi kita mulai. Ini musim spring. Spring itu semi. Ini musim summer, panas. Kita sekarang sudah memasuki spring di sini. Lalu ini autumn atau musim gugur. Lalu winter, musim salju. Oke. Oke, lalu balik lagi. Oke. Nah, Tuhan Yesus matinya di spring. Okay. Di sini Tuhan Yesus matinya. Musim ini. Okay. Dan ini hitungan 1 tahun. Dan tahun mulainya di spring. Okay. Tahun mulainya di spring. Sementara sekarang kita mulainya di winter. Tahun baru itu winter, padahal tahun baru itu harusnya apa? Spring. Okay. Dan kita udah belajar kan itu? Bahwa kepausan mau rubah itu kan? Okay. Tapi nggak merubah urutan hari Sabat ya. Hari Sabat nggak terubah sama sekali. Oke, jadi kalau Tuhan Yesus matinya di sini, dia mulainya di Tuhan Yesus matinya di awal daripada tahun. Dan kita taruh ke sini. Mulai lagi spring kan? Betul? Mulai spring lagi kan abis itu? Jadi kembali ke spring lagi. Nah, jadi kita taruhnya di sini lah. Nah, kalau ini kurang 3 ya. Kalau ini kurang 3. Kurang 3 tahun, oke? 1, 2, 3. 3-nya kena sini kan? Kalau 3 tahun ya kembali ke sini lagi kan? Betul? Kalau kita mundur 3 tahun, 3 tahun spring kurang 3 tahun ya 3 tahun spring kan? Bedanya 3 tahun sebelumnya. Ya. Jadi kalau awalnya tadi adalah 31, betul? Kalau mundur 3 apa? 28. Dan masih di sini kan? Tapi perlu setengah kan? Ya. Perlu setengah, betul? Ya. Nah, kita tahu kalau setengah, kalau dari sini tambah setengah, ya naik gini. Kalau dari sini kurang setengah, ya begini. Artinya ini setengah tahunnya. Boleh?
Semua oke kan itu? Tapi kalau itu setengahnya, ini sudah masuk tahun sebelumnya, benar nggak? Karena ini sekarang sudah tahun berapa? Betul. 27. Tahun baru. 27. Betul. Ini sudah menjadi 27. Oh iya. Dan autumn apa? 27. Karena kalau ini 31 kurang 3, 28. Lalu kalau setengahnya artinya sudah masuk ke 27. Masuk 27. Oh iya. Artinya 3,5 itu Tuhan Yesus diurapinya tahun 27 AD. Bagaimana? Bisa? Bisa. Tengah itu melewati 2 musim ya Pak. Di 2 musim. Iya. Bukan melewati. Melewati satu musim dan mendarat di musim berikutnya. Iya. Hmm? Sampai 1. Nggak melewati 2, karena kalau melewati 2 sudah masuk summer. Iya, iya. Melewati 1. 1. Melewati 1. Oke? Ini dia. Tapi ini autumn bukan apa? Bukan spring kan? Iya. Bisa? Oke. Nah, Oke. Ini bedanya. Nah, artinya kalau jangka waktunya genap, ya autumn semua kan? Artinya ini apa? Autumn juga. Saya kasih warna beda lah ya. Autumn dengan spring saya kasih warna beda, biru lah. Oke. Jadi biru artinya semua ini apa? Yang genap. Hijau. autumn. Autumn semua. Itu musim gugur. Oke. Ini apa? Ini apa? Autumn juga. No, autumn dong, 3,5. Tuh, 3. Kalau di tengahnya biru, dari genap ke genap udah pasti sama lah, Alin, betul? Iya, iya. Oke. Tapi tahun beda ya Pak. Tahun beda, tentu saja tahun beda. Yang saya mau cari adalah apakah masih autumn, itu betul? Iya, iya. Oke. Dan 2.300 genap atau ganjil? Genap. Artinya di ujung 2.300 apa? Autumn. Autumn. Iya, iya. Boleh? Bukan spring. Betul nggak? Paling bagus saya warnain aja dia. Sekaligus, betul? Jangan? Gimana guys? Boleh? Gitu deh. Nah, kalau ini 31, ini 27. 27 kurang berapa tahun ini? 49 tambah 434. 483 kan? 27 kurang 483. Ini semua kan 483. 49. 49 tambah 434 berapa? 456 tapi 456 ya. 3 Gedi. 9 tambah 3 Gedi, nggak ada 6-nya di ujung, betul? 9 tambah 3. Oke. Lalu 4 tambah 4 berapa? 8. 8. Lalu sisanya apa? 483. Betul? Boleh? Tolong make sure lagi. Boleh. Bagaimana? Bukankah 9 tambah 4 3. Lalu 4 tambah 3 tambah 1 8. Lalu sisanya 4. 483, betul? Oke. Jangan salah hitung. Betul Kak. Kecuali saya yang salah hitung kali. Bagaimana? 483. Nah, artinya 27 kurang 483, oke? 27 kurang 483. Oke. Bagaimana itu caranya?
Well, coba kita lihat 483 kurang 27 aja dulu. Oke, caranya gini ya. 483 kurang 27. Ada 6-nya. Oke. Ada 6-nya, lalu 8 menjadi 7. 7 kurang 2 berapa? 5. 5. Oke. Lalu apa? 4. 4. Oke, 456. 456. 456. Tapi ada tahun 0 nggak? Karena nggak ada tahun 0, tambah 1 lah. 457, betul? 7. Bisa? Artinya ini tahun berapa? 457. 5. Bagaimana? Nah, Bagaimana guys? 57. Kena ini ya Kak, dia autumn. Autumn, betul. Cuma 1 spring di sini Alin. Kayu salib. Iya, Boleh? karena di spring. Iya. Ya. Sekarang 457 ya. Oke. 457 tambah 2300. Benar nggak? Ya. Coba. 457 Ayo. 7 2757. Ayo. Berapa? Ditambah ya, Dek. Tambah. 7 57. 5 7. 7. Oke, ini terbalik ini harusnya. 7. Oke, 7 5 lalu 7 Wah, 7 25. 2 2527. Iya. Jangan lupa bahwa 457 itu tahun, lalu ini jangka waktu. Betul? Betul kan? Ini jangka waktu. Jadi bisa nggak dari tahun 457, tapi jangan lupa harusnya 2300 kurang 457 lalu tambah sisanya. Boleh? Karena ini saya gambar gini ya. Jadi make sure saya gambar gini supaya kita ngerti. Jadi ini SM. S itu sebelum Masehi, oke? Masih. Lalu ini setelah Masehi. Oke. Jadi sebenarnya nggak bisa langsung seperti itu. Karena ini dari negatif ke positif. Setelah Masehi, oke? Oke. BC dengan AD. Jadi kita lihat bahwa 457-nya di sini. Di sini kita dapat 457-nya. Di sini, oke? 457-nya di sini. Oke. 457. Oke. 457. Nah, kita mau 2300 ke sana. Nah, 457 harus diambil dari sini. Jadi caranya 2300 kurang 457 dulu. 2300 kurang 457. Oke. Sorry. 2300, sorry. Oke. Mari kita kurangi. Oke. 3. Ada 3 kan? 3. Iya. 3. 94. Oke. Lalu 5, 4. 4. Oke. Lalu 4 kedua berapa? 8. 2. 8. 8. 8. 843 kan? Lalu sisa berapa? Iya. 1. Oke. Artinya dari sini, kalau dari sini jangka waktu 2300 dari titik ini, jangka waktu 2300 dari titik ini, ujungnya apa? 1843. 1843. Oke. Ujungnya 1843. Berbahagialah yang suka matematika ya, kalau enggak ya tetap aja harus belajar kan? Ini harus belajar. Oke. Jadi dari 457 kita jalan 45 sejauh 2300. 2300.
ujungnya apa? 1843. 1843. Oke. Tapi ada tahun 0 nggak? Tidak. Ora ono. Artinya apa? Harus tambah 1. Cuma satu. Tambah 1. 1844. Wow. Artinya ini tahun berapa, guys? 1844. 1844. Kok 33? 44. Oke, selamat. Orang Advent punya doktrin. Ini Advent punya doktrin. Kalau nggak ada ini, nggak ada orang Advent. Oke? Bisa? Ya, betul. Ini yang membuat kenapa orang Advent menjadi orang Advent. Ini dasarnya. Jadi, apakah yang Daniel nggak ngerti 1844? Siap. Iya. Iya. Dan inilah, kalau kita mau jadi Daniel di akhir zaman, kita harus ngerti ini dulu. Betul? Ya. Ini kita harus ngerti.